Oke, Mbak Hera dan tim kuasa hukum mungkin seperti apa, bagaimana perasaannya akhirnya em, pendapat dari tim Abang didengar oleh DPR RI? Ya, terima kasih buat teman-teman media. Ya, kami cukup mengapresiasi ya Komisi 3 telah memberikan ruang kepada kami untuk pada intinya adalah mengawal perkara ini sampai dengan pemeriksaan di kepolisian nanti. Dan juga kami juga berterima kasih juga kepada Ibu Rike yang memberikan kesempatan juga bisa mempertemukan kami dengan teman-teman Komisi 3 untuk ya balik lagi untuk mengawal perkara ini. Oke, Tadi mendengarkan penjelasan dari beberapa anggota Komisi 3 dikatakan kabar baiknya adalah laporan Erin terhadap Hera tidak bisa diproses. Mungkin dari kuasa hukum dan dari Kak Hera dan Kak Nia seperti apa? Terkait itu hasil kesimpulan daripada RDPU tadi ya, bahwa hasil penjelasan yang kami sampaikan kepada Komisi 3 ada kesimpulan mengatakan bahwa terkait laporan dari Bu Rike agar diberhentikan, kurang lebih seperti itu. Ya Bu Erin, Tadi diberhentikan seperti itu. hasilnya apa aja kalau tahu? Mungkin Gimana? secara hasilnya apa aja kalau tahu secara Hasil kesimpulannya. garis besar dan sama LPSK juga kan tadi. Ya, dari LPSK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan secara psikologi klien kami dan sudah disampaikan dari mereka. Yang kedua terkait laporan kami di Polres Jakarta Selatan karena juga masih proses sekitar 2 mingguan dari DPR Komisi 3 mengawal kasus ini. Dan yang ketiga itu terkait tentang laporan dari pihak Ibu Erin ya. Itu mereka menyampaikan bahwa terkait laporan dari mereka itu tidak bisa dilanjutkan. Itu kesimpulan dari Komisi 3. tapi Dari untuk Mbak Hera. laporan dari Mbak Hera terhadap Bu Erin itu harus dilanjutkan atau seperti apa? Karena kan mengingat ini tipiring ya. Iya, memang ini tipiring. Mengenai harus atau itu kita kurang ini ya, tapi pastinya kalau mengenai laporan itu hak mereka. Kita tidak bisa menghalang-halang itu juga, tapi hasil kesimpulan dari Komisi 3 mengatakan bahwa terkait laporan mereka itu tidak bisa dilanjutkan. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk perasaan Mbak Hera, perasaan. Akhirnya laporan Erin tidak dapat diproses sedikit Hera. Udah sedikit lega sih, alhamdulillah kan mulai ada titik-titik keadilan di sini gitu kan, dibantu dari anggota DPR, alhamdulillah lah. Tapi kamu menyangka nggak sih akhirnya apa yang kamu ungkapkan itu didengarkan yang pertama, kronologi kamu juga didengarkan oleh anggota DPR sampai tadi kamu yang saya lihat juga menangis saat menceritakan kronologi itu. Ya awalnya nggak nyangka aja gitu kan, kok sampai di titik ini gitu. Ya nggak nyangka awalnya sih. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Rike Dia Pitaloka dan staf-stafnya, terima kasih udah membantu saya sehingga sampai di sinilah gitu. Terus juga udah membantu saya ke LPSK dan ya alhamdulillah aja, semoga prosesnya tetap berjalan lah. Kalaupun pihak sana ada perdamaian nanti biar lawyer saya aja kalau masalah kayak gitu. Tapi Tapi sudah tadi ada pas komunikasi di- belum? Sudah ada komunikasi belum? Berarti kalau misalkan laporan perlindungan data itu tidak relevan ya Mbak, berarti kalau untuk menjerat Mbak sendiri. Tapi menurut Mbak itu setuju berarti ya Mbak terkait hal-hal tersebut tidak? Iya. Terus sekarang perasaannya gimana sih Mbak mungkin? Alhamdulillah udah sedikit lega sih. tapi ditanya juga tadi kan oleh anggota DPR apakah mau damai atau enggak, mungkin jawabannya seperti apa? Kalau pihak sananya ada etikat baik untuk berdamai ya saya membuka ruang hati saya buat menerimanya gitu. Walaupun ada sudah etikat disiksa. baik. Ya kan selebihnya itu ada dari lawyer saya gitu kan kalau masalah kayak gitu. Saya kurang ngerti kalau kayak gitu, tapi kalau pihak sana minta damai ya saya terima dengan apa nggak ada lah. Dan kalaupun misalnya anggaplah kalian berdamai, laporan akan dicabut atau seperti apa? Belum tahu tuh. Terkait ruang-ruang perdamaian itu begini ya, itu belum bisa kami jawab mengenai itu. Yang kedua, memang tadi dari Komisi 3 menyampaikan bahwa ya tetap menunjukkan bahwa mengutamakan perdamaian. Tapi ya kita lihat nanti lah ya. Kita belum bisa masuk ke ranah itu. Dan kabarnya juga kuasa hukum dari pihak sebelah juga mengatakan juga pengen pendapat Erin juga pengen didengar sama seperti Hera. Itu bagaimana? Terkait itu mungkin semua punya hak bisa mau mengajukan pendapat ke Komisi 3, itu semua punya hak. Kita nggak ada batasan persoalan itu.
Semua punya hak. Kalau mereka mau mengajukan pendapat ke Komisi 3 ya silakan saja. Tidak ada halangan untuk itu. Bang, mungkin memang ini kan piring, tapi kan Erin juga bisa menggunakan UU PRT yang baru. Itu seperti apa Bang mungkin ke depannya? Apakah mau pakai UU yang KUHP atau yang UU PRT? Terkait itu kami nggak bisa banyak berkomentar. Itu haknya mereka. Mau mereka membuat undang-undang tentang PRT dan segala macam, itu kembali kepada pihak Ibu Erinnya ya. Kami nggak mungkin bisa masuk ke ranah itu. Tapi kan dari pihak Erin sendiri kan meminta untuk ketemu Bu Rike juga ya. Maksudnya tidak hanya mungkin dari Mbak Hera sendiri. Abang sendiri mungkin sebagai lawyer dan Mbak Hera sendiri gimana Bang tanggapannya? Ya seperti itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk kemudian mendapatkan keadilan baginya yang dirasanya cara suatu hal itu bisa mendatangkan keadilan baginya, ya silahkan saja. Kita kan tidak bisa menghalang-halangi cara dan upaya yang mereka hendak lakukan kan, begitu loh. Nah, apabila mereka ingin untuk kemudian didengarkan juga oleh DPR, ya silakan bermohon kan begitu kan ya. Sekiranya itu lebih tepat ditanyakan saja kepada mereka kan begitu kan, gitu loh. Ini menjadi kelegaan juga buat Hera dan buat kami yang dilaporkan oleh Erin seperti apa? Maksudnya? Mungkin tanggapannya lega juga nggak sih setelah mengeluarkan Lega, saya gak bisa banyak ngomong lagi nanti di ini lagi. Aku terima kasih sama Ibu Rike Diah Pitaloka. Udah. Mungkin ada obrolan apa sih kemarin? Pokoknya saya terima kasih sama Ibu Rike Diah Pitaloka. Semoga dia di sana sehat-sehat, nanti dia hajinya semua lancar, dia naik hajinya. Udah, saya terima kasih sama Ibu Rike Diah Pitaloka. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bayar mungkin tanggapannya seperti apa sih? Kata pihak Erin kan sampai segitu bisa dibilang mungkin ramai lah. Padahal kan kamu bisa beraktivitas dan bisa masalah ini tuh sampai bahkan menyangkut ke DPR ini. Enggak begini, Bang ya. Kan ini kaitannya dengan bukan cedera fisik semata. Tadi di dalam kesimpulan itu telah disebutkan oleh LPSK berdasarkan asesmen mereka memang ada semacam gejolak psikologi yang dialami oleh klien kami atas peristiwa ini, gitu loh. Jadi kalau dibilang wah masih sehat, masih bugar, jadi masa harus sampai modar dulu ya kan gitu kan, gitu loh. Artinya efek daripada penganiayaan tersebut bukan hanya kaitan dengan fisik, melainkan psikis juga gitu loh, mental gitu loh. Berarti kalau sekarang apa yang kamu harapkan? Berarti proses selanjutnya apakah memang ingin berdamai atau seperti apa? Ya udah jalanin aja lah proses hukum. Oh, ikutin sekarang ya? Iya. Sekarang udah track aja dulu ya. Ada pesan nggak sih terakhir? Iya, terima kasih ya. Ada pesan? Mbak, udah ya Mbak. Ya. Iya. Ada pesan nggak sih? Pesan terakhir. Sudah itu cukup Sudah ya. itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.